Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Teteh ibu damang. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada bab adab. Terakhir kita sudah membahas adab terhadap anak dan kita masih di tema yang sama. Pada kesempatan kali ini sebelum dimulai kita berdoa dulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman wa 'amalan mutakabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata ibu, nanti maghrib kalau di kalender Hijriah berarti kita sudah memasuki hari Jumat. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Maka perbanyaklah berdoa sepanjang hari Jumat. Jadi ibu, yang biasa kalau sudah semua pekerjaan selesai ngahuleng gitu, ngapain lagi ini teh? Nah berdoa. Kata ibu, orang-orang soleh terdahulu itu sampai pada hal-hal yang kecil, sesuap nasinya, sendalnya yang putus, mereka langsung berdoa. Ingat kata ibu, doa itu bukan sekedar kita minta kepada Allah. Doa itu adalah ibadah. Semakin banyak teteh ibu berdoa, jadi doa itu bukan kalau pas lagi ada butuh, ada keinginan yang belum terijabah, doa terus. Enggak. Doa itu adalah ibadah. Yang namanya ibadah berpahala. Maka teteh ibu perbanyaklah berdoa di hari Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dalil yang mengatakan ada satu waktu di hari Jumat itu waktunya sempit. Ya, waktunya sempit dan di waktu sempit itu doa itu diijabah. Nah, ini yang menafsirkannya banyak. Ada yang diantara khatib, diantara dua ceramahnya khatib. Saat khatib duduk, kemudian berdiri lagi. Nah, waktu sedikit ada yang menerjemahkan ke sana. Kalau kita sering mendengarnya, menerjemahkannya di akhir waktu hari Jumat. Ada juga yang berpendapat karena kita nggak tahu waktu yang sedikitnya itu di mana, maka sepanjang hari Jumat perbanyaklah berdoa. Nah, kalau Abi sih lebih condong ke yang ketiga, ibu ya. Jadi sama seperti halnya itikaf. Hari pastinya tuh kita nggak tahu. Tapi di 10 malam terakhir kalau mau dapat Lailatul Qadar, silakan tuh. Diperbanyak itikafnya. Oh iya ya, nanti itikafnya di masjid ya. Masya Allah. Lihat doa kita diijabah. Kemarin saat itikaf kita itikaf di sini ada ini. Itikaf di masjid. Lihat bagaimana Allah begitu mudah mengabulkan doa kita. Kita lanjutkan. Itu ya, jadi perbanyak doa. Kata ibu semuanya berdoa, Abi paling banyak pahalanya nantinya karena menyampaikan. Nah, itu pentingnya menyampaikan itu. Itu kenapa Abi senang ngajar ya. Tinggal nyampaikan. Adab terhadap anak yang pertama firman Allah Ta'ala Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Sudah belum ya? Saya rasa belum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Sudah belum? Belum ya? Kita bahas. Dan beda awalnya wa nih. Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh.
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Saya lagi ya. Ini haknya anak. Saat anak lahir itu, wahai teteh-teteh solihah yang belum menjadi ibu, dengarkan. Sebagai seorang ibu itu, Allah perintahkan untuk menyusui anak-anaknya. Jangan disusukan ke sapi. Berikan susu ASI. Kenapa hari ini kok disusukan ke sapi gitu kan? Yaitu pakai susu ya. Jadi udah ASI itu yang terbaik. Kalau ada penyusutan ASI, cari problemnya apa? Makanya ku Allah dilanjutkan, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Maka tugas bapaknya ini cari solusi. Nutrisi apa, makanan apa yang memperbanyak ASI-nya. Ini salah satu adab terhadap anak, artinya yang harus ditunaikan untuk anak. Dan biasanya teteh solihah, dengarkan, saya mau curhat ini ya. Anak pertama itu berisik sekali. Yang ini bilang begini, yang ini bilang begini, yang ini bilang begini, yang ini bilang begini. Padahal teh kita bisa baca hari ini teh. Di Google teh banyak sekali referensi dari dokter teh. Dan semua dokter spesialis anak bilangnya kasih ASI. Kita tanya, belum ada pengalaman punya anak. Sieun. Lihat anak teh menyusut sedikit badannya teh takut. Akhirnya dikasih susu formula sama kita. Habis itu apa yang terjadi? Semakin sulit ASI-nya yang keluar. Nah itu, solihah ya. Udah pakai ASI. Nanti cari tahu apa saja ASI booster. Nggak cuman kacang almond, banyak. Nah, banyak ya. Gitu. Makan yang banyak. Ya, teteh solihah ya. Setelah menikah, kalian itu makannya satu mulut, tapi untuk 2 jiwa, ibu dan anaknya. Please, entong sebelah ceker hayam wae. Astagfirullah. Kalian mau ngasih nutrisi apa buat anaknya? Engke anaknya jadi generasi kerupuk. Makan ikan, terseneng hanyir, makan buat anaknya. Apa lagi? Teresep daging, makan buat anaknya. Teresep sayur, pahit, makan. Itu solihah ya. Ibu-ibu mah sudah khatam lah. Abi bisa kelewat sama ibu-ibu menyampaikan, saya sampaikan. Makan. Alhamdulillah. Abi punya istri makan gitu Pak. Cuman pada saat itu kita tuh ketakutan, orang bilang gini. Jadi lihat anak menyusut sedikit badannya, wah ruas, apalagi kan prematur Khadijah ya. Padahal mah anak itu lihat kalau dia menyusut tambah panjang normal. Ya, udah mah menyusut nggak tambah panjang, nah itu baru kudu ruas gitu. Kalau menyusut tambah panjang nggak masalah. Nanti kan ada dari buku bidan teh anu pink tuhnya, anu aya gurat-guratan tah. Nah, diisiin. Sanes tekas-teki silang eta teh kan. Tapi nggak ngerti kok mang ngisina. Ibu-ibu itu mah yang ngerti ya ngisinya ibu ya. Nah jadi berikan ASI ya begitu. Kalau kasusnya ASINya berlimpah, hari ini ada teknologi namanya freezer. ASINya masukkan ke freezer gitu. Kemudian dan firman Allah Ta'ala dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ini mah sudah familiar gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu. Jadi teteh ibu
sebelum teteh ibu memerintahkan kepada anak-anaknya untuk menjadi solih dan solihah, untuk supaya meninggalkan kemaksiatan, yang paling pertama harus dijaga itu adalah dirimu, kata Allah. Dan peliharalah dirimu dan keluargamu. Jadi ada kesalahan berpikir di zaman kita sekarang ini. Ari ke anak ngajurung-jurung supaya solih solihah, supaya punya hafalan banyak. Sedangkan ia sendiri ketika anaknya, hayu atuh contohan ku ibu, hayu atuh belajar sama ibu. Ada ibu mangga sepuh hese senang gitu. Salah itu. Itu pikiran yang keliru luar biasa. Itu adalah kesalahan. Ya. Dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, kata ibu ya. Apa siksaan bagi orang tua yang durhaka kepada anaknya? Ada tidak? Ada, ibu ada. Ibu masuk surga, anaknya masuk neraka. Kemudian anak bilang, ini karena saya dilalaikan oleh orang tua saya tidak pernah dididik, saya tidak pernah diarahkan, saya hanya dibiarkan besar. Kumaha itu nanti? Sama seperti halnya anak kalau masuk surga, sedang orang tuanya tak ada. Maka dia akan bilang, ya Allah, saya ini bisa solih solihah itu karena diajarkan oleh kedua orang tua saya. Kenapa saya tidak menemukan orang tua saya? Sama begitu. Nah ya, maka tidak hanya menjaga